Shalom, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Seperti yang kita tahu, visi Tuhan untuk gereja GBI Gatsu tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Kalau saudara hafal ayat emas kita di Yesaya 43 ayat 18-21, itu berbicara tentang melupakan terdahulu dan tidak memperhatikan yang purbakala. Sedangkan kalau saudara baca Mazmur 77 ayat 12, justru pemazmur mengajak kita untuk mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Jadi, apakah firman Tuhan kontradiksi satu dengan yang lain? Tentu tidak. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan melupakan yang terdahulu dan mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Mari kita membahas tentang hal-hal yang harus dilupakan. Dalam Yesaya 43 ayat 21, tujuan Allah menyelamatkan bangsa Israel dari Babel adalah karena mereka umat pilihan Tuhan dan ditetapkan untuk memberitakan kemasyhuran namanya. Demikian juga di tahun yang baru ini, Tuhan akan menolong saudara dan saya dengan paradigma atau cara-cara yang baru dari segala masalah dan penderitaan, baik itu sakit penyakit, masalah keluarga, pelayanan, usaha, dan sebagainya. Bagian kita sebagai umatnya adalah tidak mengkotak-kotakan Tuhan. Cara Tuhan menolong kita di masa lalu bisa saja berbeda dengan cara Tuhan menolong kita di hari ini. Hal-hal yang terdahulu, walaupun hebat, selama itu menghalangi kita untuk menerima yang baru, hendaknya jangan dijadikan pusat perhatian. Segala keberhasilan di masa lalu, jangan diingat-ingat lagi. Karena Tuhan masih memiliki hal-hal yang baru dan yang lebih besar bagi kita di hari-hari yang akan datang. Selanjutnya, tentang hal-hal yang harus diingat. Pertama, kita perlu mengingat kasih dan kuasa-Nya. Mazmur 77 ayat 12-13 berkata, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu." Belajar dari pemazmur dalam kondisi kesusahan dan penuh penderitaan, dia mengingat-ingat kasih dan perbuatan Tuhan. Apa hasilnya? Harapan pemazmur kembali bangkit. Penderitaan berubah menjadi pengharapan kepada Allah yang hidup. Dia mengakui bahwa Tuhan itu sangat besar dan berkuasa. Percaya bahwa perjanjiannya tetap turun-temurun dan yakin Tuhan akan melepaskan umatnya dari penderitaan seperti yang terjadi di zaman Musa dan Harun. Dan pada akhirnya pemazmur sampai pada kesimpulan di dalam Mazmur 77 ayatnya yang ke-14. "Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami?" Saudara, dalam hidup ini terkadang Tuhan juga izinkan kita mengalami penderitaan yang berat, baik masalah keluarga, sakit penyakit, keuangan, dan akibatnya kita malah melakukan kekeliruan, yakni mempertanyakan kasih Tuhan. Masalah dan penderitaan boleh datang, tetapi biarlah kita tetap mengingat-ingat kasih dan kuasa-Nya. Karena Tuhan yang menolong saudara di masa yang lampau adalah Tuhan yang sama yang akan menolong saudara di tahun ini dengan cara dan pola yang baru. Kedua, kita perlu mengingat kasih setia dan kebaikan-Nya. Mazmur 103 ayatnya yang kedua, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya." Orang percaya kadang-kadang diizinkan Tuhan mengalami penderitaan yang sangat berat, dan seringkali seperti pemazmur juga mempertanyakan kasih Tuhan. Namun, jika kita terus berfokus kepada penderitaan, maka kita akan kehilangan sukacita dan iman kita akan menjadi lemah. Oleh sebab itu, hendaklah kita tetap berseru kepada Tuhan, sambil terus mengingat kasih setia dan kebaikan yang Tuhan perbuat untuk kita di masa yang lalu. Pengalaman masa lalu itu akan meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, sekalipun kita dalam penderitaan. Dia adalah Immanuel yang selalu menyertai kita dan gembala yang baik yang memelihara seluruh kehidupan kita, bahkan ketika kita melewati lembah kekelaman. Di tahun paradigma yang baru ini, Tuhan akan menolong kita dengan cara yang baru.
Bagian kita adalah mengingat akan kuasa, kasih setia, pertolongan, dan kebaikan Tuhan. Hanya pada Tuhan sajalah pengharapan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Saya juga mau menyambut yang ada di Zoom pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya percaya kasih Tuhan luar biasa. Saya undang Bapak Ibu, kita bangkit berdiri sama-sama yang ada di tempat ini. Kita akan mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mau mulai ibadah kita akan sama-sama membacakan Mazmur 91. Yuk, mari kita sama-sama membaca 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tidak akan dekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkannya kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya undang Bapak Ibu untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau masuk dalam pujian penyembahan-Mu. Terimalah pujian kami ini Tuhan Yesus. Terimalah pujian kami. Sembah sujud kepadamu Tuhan.
Mari dengan lembut katakan segala puji syukur. Puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpuji
dimuliakan, Engkau ditinggikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berseru Tuhan, kami berseru Tuhan. Engkau adalah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Engkau yang layak dipermuliakan, Engkau yang layak ditinggikan. Kuasa-Mu mengalahkan segala kuasa yang ada di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, umat-Mu saat ini Tuhan Yesus, Engkau sudah pulihkan, Engkau sudah sembuhkan Tuhan segala yang berbeban berat Tuhan. Engkau sudah lepaskan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, Tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan. Saya mau bertanya Bapak Ibu, apakah ada yang baru hadir di tempat ini, yang beribadah di GBI Pondok Aren? Saya mau menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Apakah ada? Puji Tuhan. Selamat datang buat adik-adik kita yang baru join di GBI Pondok Aren. Saya mengucapkan selamat datang. Yuk mari kita bangkit berdiri. Kita mau terus memuji Tuhan, kita mau bersorak buat Tuhan. Kita katakan Tuhan Yesus ajaib. Yuk sama-sama katakan Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus ajaib yuk. Perbuatannya
anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu Tuhan. Kau sanggup melalui setiap anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan. Yang kuutus menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Karena firman yang disampaikan tidak pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Firman-Mu terus tumbuh, hidup dalam setiap kehidupan kami yang menerimanya, yang mendengarkannya Tuhan di tempat ini maupun di rumah-rumah Tuhan. Kami percaya kuasa firman-Mu nyata di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu Tuhan dalam setiap pelayanannya, aktivitasnya. Kau berkati kesehatannya, keluarganya berlimpah-limpah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kembali sidang kami Pak Niko beserta 4 wakil masing-masing dan keluarganya. Pak Bini Kurawan Rayon 1 Tuhan dengan keluarganya. Bapak cabang Ranteng Rayon yang ada 1 Tuhan. Kami bawa dalam tangan-Mu. Terkhusus lagi Tuhan Pondok Aren Gembala kami Tuhan. Bahwa pengurapan-Mu sempurna turun atas gembala kami Tuhan. Engkau pakai secara luar biasa untuk membalakan setiap domba-domba-Mu GBI Pondok Aren Tuhan. Engkau berkati penggembalaannya. Engkau berkati Tuhan aktivitasnya, pelayanannya, keluarganya Tuhan. Istri, anak-anak, menantunya berlimpah-limpah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang sudah mengambil bagian pelayanan pada hari saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, jerih payah mereka tidak sia-sia Tuhan. Kau akan berkati berlimpah-limpah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Terkhusus lagi kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang sudah hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sanggup Tuhan untuk melawan setiap jiwa-jiwa Tuhan yang di tempat ini maupun di rumah-rumah Tuhan. Karena kuasa-Mu sanggup Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Yang sakit sudah menerima kesembuhan. Yang beban berat Tuhan sudah Kau angkat beban-bebannya Tuhan. Yang kekurangan Kau cukupkan berlimpah-limpah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Karena di hadirat-Mu ada kelepasan. Karena di hadirat-Mu ada mukjizat yang luar biasa Tuhan. Sehingga setiap anak-anak-Mu pulang dari tempat ini tidak sama lagi Tuhan. Mereka bawa berkat-berkat yang daripada berlimpah-limpah Tuhan. Terima kebebasan, terima kemerdekaan. Menerima berkat-berkat sudah Kau sediakan Tuhan. Kau terus buat roh haus mereka Tuhan. Roh lapar akan Engkau, roh haus akan Engkau. Dan setiap anak-anak-Ku yang hadir tempat ini dan di rumah-rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh membutuhkan Engkau. Kami sungguh-sungguh Tuhan perlu akan Engkau Tuhan. Hadirat-Mu itu yang memulihkan Tuhan. Hadirat-Mu itu yang menyembuhkan setiap sakit penyakit kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, anak-anak sudah Kau sediakan mulai bawa berkat-berkat yang berlimpah-limpah-limpah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga membawa bangsa kami Indonesia Tuhan. Shalom Indonesia. Telah damai sejahtera Allah turun atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Kau berkati Indonesia Tuhan. Kau berkati presiden kami pun wakilnya, jajaran menteri yang ada, maupun aparat keamanan semua jajaran yang ada, dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah, sampai di RT RW di mana tempatan kami Tuhan. Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus. Untuk anak generasi Yeremia yang Kau pakai mereka secara luar biasa Tuhan. Kau pakai anak generasi mereka, generasi Yeremia Pondok Aren bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk persembahan Tuhan Yesus, walaupun perpuluhan persembahan syukur. Kami percaya Tuhan akan kembalikan berlipat-lipat kali ganda Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami Tuhan biar Kau menyempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus.
desire to follow Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Terima kasih Tuhan. Amin. I have desire to follow Jesus. I have desire to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have desire. I have desire. Hallelujah. To follow Jesus. Hallelujah. Jesus, I have desire to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. Mengikut Yesus, mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Terima kasih Tuhan. Dan semua anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Anak-anak-Mu kami semuanya berkumpul Tuhan. Karena kami adalah pengikut-pengikut-Mu Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Engkau adalah kepala. Engkau adalah Tuhan Yesus. Engkau adalah pemimpin kami. You are my shepherd. Engkau adalah gembala agung kami. Yang agung, yang mulia, yang sangat menyayangi domba-dombanya. Terima kasih Tuhan, kami domba-domba-Mu Tuhan, yang mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicara Tuhan baik kami semuanya. Kami adalah pengikut-pengikut-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Setiap keberadaan kami, roh tubuh jiwa kami mau tundukkan di bawah kebenaran firman-Mu. Karena segala firman memberikan hidup bagi setiap kami Tuhan. Memberikan hidup dalam segala kelimpahan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Silakan duduk saudara dalam kasih anugerah Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kita masuk bulan Paskah saudara. Ya. Bulan April nanti tanggal 15 ada Jumat Agung. Saya berharap saudara boleh join ada di tempat ini saudara ya. Karena tidak ada karya yang begitu besar selain daripada karya Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. The whole world, semuanya yang ada di atas muka bumi ini. Engkau sebutkan apa yang boleh, enggak usah melebihi, yang boleh menyamai korban Yesus. Tidak ada. Dan saya mau katakan, kalau tidak ada yang boleh melebihi, mari kita mau belajar apa alasannya. Satu alasannya yang pasti yang saya pelajari. Karena dia menyayangi kita semuanya. Satu alasan yang pasti. Karena dia menyayangi kita semuanya. Haleluya. Saya pelajari saudara. Sebelum Yesus naik di atas kayu salib. Dia mengumpulkan 12 muridnya. Ya. Saya bertanya-tanya kenapa sih dia mesti kumpulkan 12 muridnya. Saya percaya. Karena dia mau ada di tengah-tengah muridnya. Dia mau selalu ada meyakinkan muridnya. Bahwa I never leave you. Saya kan tidak pernah meninggalkan engkau. I'll be with you. Ada bersama-sama dengan kita semuanya. Amin. Dia ada bersama-sama dengan kita semuanya. Ya. Yang ada di online, kalau nggak mic-nya mungkin Russell bisa di switch mic-nya Russell. Ya. Ya Pak Tony Kase bisa di mic-nya bisa di mute Pak Tony. Kalau dengarkan suara sana ya.
Ya saya rindu juga ya. Terima kasih Pak. Ya. Ya, tolong di mic-nya desain. Nah, saya kalau bisa di online, kalau bisa on cam, karena sebentar saya digerakkan Tuhan untuk mendoakan semuanya di online. Ya, kalau bisa, saudara. Ya, kalau bisa, kalau kecuali kalau ada satu dan hal nggak bisa ya nggak apa-apa. Oke, sampai di mana tadi saya, saudara? Tuhan mau ada di tengah-tengah murid-muridnya. Ya, dan saudara tahu, pada saat sebelum Yesus naik atas kayu salib dikumpulkan 12 muridnya. Dan setelah itu, setelah dia disalibkan, murid-muridnya berkumpul dalam ketakutan di kamar loteng atas. Ya. Tapi Yesus hadir di dalam supernatural body, di dalam tubuhnya yang boleh menembus tembok. Ya, dia ada di tengah-tengah muridnya. Apa yang dia katakan pertama-tama? Apa yang dikatakan? Ada yang bisa tolong saya? Apa yang dikatakan murid kepada Tuhan Yesus pada murid-muridnya? Amin. Damai sejahtera. Peace be with you. Saya berdoa pagi hari ini ada damai sejahtera bagi kita semuanya. Yang kita mau menerima maksimal kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sempurna kasih Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Oke. Kita lihat di sini saudara. Tuhan Yesus kumpulkan murid-muridnya. Ditulis di kitab Yohanes saudara. Di perikop yang terakhir di kitab Yohanes. Sebentar kembali ke sana. Tuhan mengatakan kepada Petrus, hai Petrus, ikutlah aku. Kata yang sama bagi kita semuanya, jemaat-jemaat GBI Pondok Aren yang sangat disayang Tuhan. Suara yang sama, saudara, yang saya dengar. Yang saya persepkan khotbah ini, saudara. Tuhan katakan semuanya jemaat-jemaat Pondok Aren, ikutlah aku. Follow me. Amin. Terus mungkin saudara bertanya, apa sih Pak gunanya kita ikut Tuhan? Tuhan selalu berulang-ulang kali. Kalau saudara baca saya harap saudara tetap baca Alkitab. Amin. Jangan berhenti baca Alkitab. Tuhan mengatakan kepada orang lumpuh, angkatlah tilammu dan ikutlah aku. Ya. Semuanya Tuhan mengatakan, semula ikutlah aku. Nah kita lihat di sini, saya melihat saudara, orang yang mengikut Yesus, tidak ada endingnya yang menderita. Tidak ada endingnya yang semuanya saya pelajari, yang saya baca firman Tuhan. Setiap pribadi yang mengikut Yesus, selalu mengalami yang namanya happy ending. Nah untuk itu, kita sebentar lagi masuk, bukan sebentar lagi, kita ada dalam new normal. Ya. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah onsite. Ya. Sebentar kita akan memasuki saudara, satu masa. Ya. Dan saya percaya inilah masa yang terakhir sebelum Yesus datang kedua kali. Masa ini dikatakan masa saudara di mana semuanya itu berubah. Ya. Saya percaya. Kenapa Tuhan kumpulkan 12 muridnya? Supaya mata murid-muridnya tertuju kepada Tuhan. Amin. Supaya mata jemaat Pondok Aren tertuju kepada Tuhan. Sebentar kita lihat saudara. Ya, kita baca. Nah kita lihat untuk itu, ya dia kumpulkan 12 murid. Dia tidak cerai-beraikan, tapi dia kumpulkan. Dan dia memecahkan roti. Berbicara mengenai, sebentar kita masuk perjamuan kudus, ya di online tolong siapkan ya, roti dan anggur. Sudah dapat semuanya roti anggur? Tolong yang belum dapat supaya sebentar pada saat saya masuk perjamuan kudus, semuanya sudah dapat. Kalau belum dapat nanti disiapkan saudara. Disiapkan saja sementara kita masuk perjamuan kudus. Nah, kita lihat di sini saudara. Tuhan katakan kepada Petrus, ikutlah aku. Hai Petrus, engkau ikutlah aku. Petrus bertanya, Tuhan, kalau kamu katakan siapakah yang nanti pada saat dia tetap hidup pada saat kau datang kali kedua? Tuhan Yesus katakan, itu bukan urusanmu, that's just your business. Bukan itu urusanmu, tapi engkau Petrus ikutlah aku. Hari-hari ini enggak usah banyak saudara didistract namanya. Saya suka kata-kata distract, bahasa selalu ngomong ke saya, distract saudara. Artinya yang mengalihkan pikiran kita. Mengalihkan pandangan kita kepada Tuhan, daripada Tuhan. Hari-hari ini begitu banyak saudara ya. Dunia saudara ya. Saya lewat tadi di pom bensin, saya lihat harga solar saudara. Saya bisa pakai yang kuning apa? Shell. 18.000. Biasa saya isi kemarin biasanya 11.000,
Ya iPhone 12 naik kemarin 13.000, saya lihat kemarin tadi pagi saya lihat 18.000. Nah kita tidak tahu saudara, ya mau kemana ini dunia ini. Kalau saudara dengan kekuatan kita sendiri, saudara saya takut, saya nggak mau menghakimi. Tapi kita salah langkah. Untuk itu Tuhan katakan kepada Petrus, itu bukan urusanmu, not your business, but you Petrus. Tapi engkau Petrus, follow me, ikutlah aku. Perkataan ini saudara yang begitu mengiang-ngiang dalam hati saya. Doa kemarin hari Rabu, saya tidak tahan sampaikan ini kepada semuanya pendoa syafaat. Yuk, kita mau ikut dia. Amin. Karena begitu banyak hari-hari ini saudara mau ikut apa? Ya. Saya dulu berulang kali sudah dapat email. Ya. Oh ini ada orang ini dari apa? Ada kamu invest sekian, kamu nekan semuanya kita lihat semuanya di ending dengan apa? Dengan sasaran. Semuanya binomo dan lain. Saya nggak mau bicara politik saudara. Tetapi saya mau katakan, di luar pada Kristus firman Tuhan menuliskan, engkau akan binasa. Amin. Jangan terlalu tegang saudara, jangan terlalu tegang. Ya. Katakan kiri kananmu, bukan kamu itu di luar sana. Haleluya. Amin. Itu di luar sono. Amin. Di Pondowaran semuanya disayang Tuhan, semuanya diberkati Tuhan, semuanya. Amin, dipelihara Tuhan. Untuk itu saudara. Ya. Dan dia katakan saudara di Yohanes, ya. Atau supaya kalau enggak salah, supaya saya enggak salah baca saudara. Yuk, saya keluar dari konteks ini sedikit ya. Bisa bacakan Yohanes 21, saya keluar sedikit ayatnya yang ke-25. Ini pasal yang terakhir Pak Yohanes. Sebentar saya kembali, mudah-mudahan saya cukup waktu saudara. Oke. Apa yang dikatakan Yohanes saudara? Rasul Yohanes saudara tahu? Rasul Yohanes siapa ya Rasul Yohanes? Yohanes itu dalam bahasa aslinya. Yohanes itu dari namanya Yohanan. Yohanan itu dari dasar katanya Hanan. Ya, nanti saya bicara saudara mungkin minggu kedua tanggal 10 minggu ketiga saudara. Jumat Agung nanti Pak Niko akan sharing firman Tuhan dan tanggal hari Minggunya dan tanggal 17-nya nanti saya sharing firman Tuhan saudara, ya. Yohanan, Hanan itu artinya apa saudara? Grace. Kasih karunia Tuhan. Nah kita lihat di sini, bagaimana Yohanes yang memperoleh kasih karunia Tuhan. Ya saudara tahu, Yohanes adalah apa saudara? Pada saat Tuhan Yesus katakan, sebentar lagi ada satu di antara kamu akan menjual aku. Semuanya orang tanya-tanya, siapa dia? Siapa dia? Ya, siapa murid Tuhan akan menjual Yesus? Kita tahu ada Yudas Iskariot. Petrus nggak bisa ngomong langsung kepada Tuhan, tapi dia ngomong kepada siapa? Yohanes. Dia korek-korek Yohanes. Ya mungkin kalau saya bahasa Jakarta sehari-hari, Nes. Siapa tuh? Karena kita tahu Yohanes adalah murid yang ada di dadanya Tuhan. Dia selalu orang yang dapatkan kasih karunia Tuhan. Senantiasa dekat dengan Tuhan. Dia melekat di dadanya Tuhan. Dia tahu beat jantungnya Tuhan. Itulah Yohanes, orang yang mendapatkan Yohanan. Orang yang dapatkan kasih karunia Tuhan. Dan apa dikatakan Yohanes? Masih banyak hal-hal yang lagi yang apa? Yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jika semuanya itu dituliskan satu persatu, maka agaknya apa dikatakan maka apa? Akhirnya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Dengan kata lain, masih banyak yang Tuhan perbuat itu tidak tercatat dalam firman ini, dalam Alkitab yang saudara pegang. Untuk itu saya mau katakan saudara, ya. Kasih Tuhan begitu besar bagi kita semuanya. Dan sehingga saya tidak berhenti mengatakan kasih Tuhan tanpa batas bagi kita semuanya. Untuk itu mari kita dikatakan jangan distract. Jangan dialihkan pandanganmu hari ini begitu banyak ya. Ini tidak menentu. Saya juga masih di usaha saudara ya. Ambil proyek salah. Kita ambil proyek nilainya sekian, tiba-tiba pipa semuanya naik, harga pipa naik semuanya. Kita tidak ambil proyek, kita mesti bayar gaji tiap bulan. Tapi saya bersyukur saya punya Tuhan yang setiap saat menggenapi saudara, yang berjanji. Amin. Bahwa berkat saudara tahu, berkat itu, sekali lagi, berkat itu bukan saudara cari. Saya pelajari firman, berkat itu diperintahkan Tuhan untuk datang kepadamu. Amin. Amin. Ya saya setuju kita berusaha. Tapi bukan itu yang menyebabkan kita diberkati. Berkat itu diperintahkan Tuhan datang kepada anak-anaknya. Amin.
Untuk itu saudara, saya jangan terlalu jauh saudara ya. Mari kita melihat orang yang mengikut Yesus. Apa sih yang mengikut Yesus? Seringkali kalau saya tidak layak, Pak. Itu dari iblis cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib yang melayakkan saudara dan saya. Amin. Nah kita lihat di sini. Kita lihat pertama saudara, orang-orang yang mengikut Yesus. Musa mengikut Yesus, dia disuruh memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Saudara tahu apa artinya Mesir? Double course, kutuk, double apa itu? Course, ya, kutuknya double porsi gitu loh. Tuhan katakan keluar, bawa umatku keluar. Dan pada saat Musa mengatakan saya tidak punya apa-apa. Kita lihat bagaimana Yosua harus membawa masuk ke tanah Kanaan. Yosua bilang saya tidak punya kemampuan apa, saya masih muda. Bahkan kita lihat di sini banyak hal, saudara pada saat Musa membawa keluar bangsa Israel dihadapi laut Teberau. Sementara Firaun di belakang, laut Teberau di depan. Ya, Tuhan katakan dia semuanya orang-orang Israel katakan memangnya kamu nggak ada kuburan di Mesir? Tuhan katakan, Musa berseru kepada Tuhan. Tuhan katakan, apa yang ada padamu? Hari ini saya mau katakan, lihat apa yang ada padamu. Memang pada saat dilihat Musa bilang cuma tongkat. Apa hubungannya Tuhan tongkat dengan laut yang mesti saya lalui? Emangnya bisa apa saya hari-hari ini? Mungkin tabungan saudara tidak seberapa. Mungkin gaji saudara mungkin juga sudah dipotong. Ya. Mungkin pendapatan saudara dengan hadapi dunia ini tidak akan mungkin. Tapi this not your business, itu bukan masalahmu. Itulah masalahnya Tuhan bagi kita. Untuk itu mari kita mau mengikut Tuhan. Amin. Musa mengatakan cuma kayu Tuhan. Tongkat. Bagaimana mungkin bisa membelah laut Teberau? Semakin ancaman semakin di belakang. Saya mesti bayar kontrakan bulan Maret Pak. Sebentar lagi saya udah habis, tinggal berapa bulan ke depan. Saya mesti bayar uang dan lain sebagainya. Tentara Firaun mengejar di belakang, waktu mengejar di belakang. Yang gak bisa kita putar balik. Satu saat saudara, Elia, Tuhan suruh untuk ke Sarfat. Dia pikir dia maka ketemu seorang sosialita. Saudara tahu sosialita? Ya. Tapi apa dia dapatkan? Dia dapatkan janda miskin. Dia dapatkan janda miskin di Sarfat. Tapi kita lihat, apa yang Elia, nabinya Tuhan katakan. Apa yang kau miliki di rumahmu? Dia tidak tanya apa yang tidak kau miliki. Saudara, pada saat saya membaca ini saudara. Kenapa saudara? Ya, saya mau katakan, Elia bertanya, apa yang kau miliki? Maunya juga ya sudah. Elia turunin dolar dong, 1 karung, berat gitu loh. Wah, kasih ini nih. Tapi Elia katakan, apa yang kau miliki? Saya mau katakan pagi hari ini, pada saat kita mengikut Yesus, seorang anak kecil yang hanya mempunyai 2 roti 5 ikan. 5 ikan atau 2 roti saudara. Seorang anak kecil. Dan pada saat itu kau persembahkan ke tangan Tuhan. Tuhan akan buat multiplikasi. Hari-hari ini, kalau kita mau ikut bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah cari apa yang tidak kau miliki. Saya nggak bisa nyanyi Pak. Ngomong aja fales. Tetapi kalau kau memberikan hatimu kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan membuat multiplikasi. Amin. Amin. Jujur berulang kali saya sampaikan, saya itu tidak pernah bermimpi mau jadi pendeta. Apalagi mau jadi gembala. Cuma saya jalanin aja ya sudahlah. Bukan sudahlah, tapi awalnya saya kata sudahlah. Tapi hari demi hari, saya melihat bagaimana tuntunan Tuhan. Saya boleh ada berdiri di tengah-tengah saudara. Itu karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saya. Tuhan masih izinkan saya untuk membagikan kabar baik bagi kita semuanya. Ini tugas saya, saudara. Kita lihat saudara bagaimana orang yang mengiring Tuhan. Seringkali sekali lagi kita pikir saya nggak punya apa-apa.
Bahkan ya ada Pak Pri di sini, orang tua saya. Ya, selalu katakan, ya kita bisa bersyukur semuanya karena pertolongan Tuhan. Ya. Banyak teladan-teladan, saudara. Oh saya melihat bagaimana karya Tuhan yang terjadi. Tapi lebih daripada itu, firman Tuhan mengatakan, ya, masih banyak yang Tuhan bisa berikan bagi kita semuanya. Ingat saudara, ada dua pribadi yang disuruh Tuhan untuk mengintai tanah perjanjian. Ada berapa pengintai? Berapa? Total semuanya berapa pengintai? 12. Ada 12 pengintai di bilangan 13, saudara. Bilangan 13, 14. Ada 12 pengintai. Nah kita tahu 10 pengintai mengatakan, nggak bisa Pak. Percumalah kita ikut-ikut Yesus. Percumalah kita ikut-ikut. Itu di depan sana, wah nggak bisa kita masuk tanah Kanaan. Suku-sukunya berkubu. Orang-orang enak itu tingginya, dikatakan saudara tahu, tingginya hampir 3 meter. Ya, 2,7 meter. Nggak mungkin kita pegang. Nggak mungkin. Firman Tuhan pagi hari ini saya berbicara mengenai, ikutlah Yesus dan terima janjinya. Nah, kita lihat di sini, tapi Tuhan berjanji, aku akan memberikan tanah yang berlimpah susu dengan madunya. Itu janji Tuhan. Nah kita lihat saudara, 10 orang mengatakan tidak mungkin, hanya 2 orang. Siapa itu 2 orang? Yosua dengan Kaleb. Yuk kita baca sama-sama saudara. Yosua 13 ayat yang pertama. Yosua 13 ayat yang pertama. Udah dapat semuanya? Oke, Yosua 13 yang pertama dikatakan, setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah apa? Engkau telah apa saudara? Engkau telah tua dan lanjut umurmu. Dan dari negeri ini masih, apa saudara? Masih bukan hanya banyak, tetapi masih banyak. Masih amat banyak yang belum kau duduki. Saya mau katakan pagi hari ini, masih banyak yang belum kau duduki. Jangan berhenti untuk mengikuti Yesus. Amin. Di masa tuanya Yosua, yang saudara tahu, Yosua ini yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Di masa tuanya, dikatakan masih banyak. Satu pengharapan janji Tuhan bagi kita semuanya. Saudara mengatakan, enggak mungkin Pak. Saya pendidikan saya cuma segini, pendidikan saya segini saudara. Saudara tahu enggak konglomerat yang ada sekarang? Itu boleh dikatakan saudara tidak ada. Saudara tahu Jack Ma yang punya Alibaba? Semuanya sekolahnya tidak apa-apa. Tidak ada dia berulang kali melamar 5 orang, 5 orang diterima, dia yang ditolak. Banyak saudara. Tetapi saya mau katakan, penyertaan Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Amin. Kuasa Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Sekali lagi saudara, karena saya bersyukur saudara banyak sekali ya kesaksian dari Pak Priyo. Seorang kampung dari Temanggung. Tapi saya pernah lihat fotonya, dia pegang emas, berkilo-kilo emas saudara. Dan saya mau katakan, penyertaan Tuhanlah yang membuat kita berhasil saudara. Amin. Amin. Untuk itu katakan kiri kananmu, masih banyak yang Tuhan mau berikan bagimu. Yuk ngomong saudara. Amin. Masih banyak saudara. Amin. Jangan berputus asa dulu. Amin. Jangan cepat-cepat quick saudara. Jangan cepat-cepat. Siap. Saya mau katakan masih banyak. Halo. Bukan saya ngomong, Tuhan yang ngomong. Amin. Untuk itu mari kita sadari saudara. Coba lihat saudara. Di antara 12 pengintai, 2 yaitu Kaleb dengan Yosua yang mengatakan kita bisa mengalahkan. Kita akan merebut tanah Kanaan. Apa yang dihadapi? Apakah mulus-mulus saja? Kita tahu pada saat Yosua mengadakan pengintaian itu ada di satu tempat yang namanya Kades Barnea.
Kades Barnea itu udah satu tempat perjalanan 2 tahun dari Mesir ke Kades Barnea. Sebenarnya sebentar lagi dia sudah masuk ke tanah Kanaan. Tetapi karena 10 orang ini katakan nggak bisa. 2 orang, Kaleb dengan Yosua, ini katakan kita bisa. Kita lihat kisahnya, tolong bantu saya. 10 orang dikatakan ya nggak bisa masuk, akhirnya disemutar 38 tahun persisnya, ada totalnya 40 tahun. 38 tahun berikutnya lagi, mesti menyeberangin lagi. Mestinya saya kasih anunya ya, rutenya. Mestinya dari Mesir, saudara ya. Mestinya dia bisa langsung ke atas, tapi ini mesti turun ke bawah. Mestinya menyeberangi Laut Teberau, naik ke utara lagi, dia memotong lagi ke atas Sungai Yordan. Apa yang mereka hadapi? Mereka hadapi tembok Jericho, menghadapi tantangan, dia menghadapi Sungai Yordan yang begitu besar yang nggak bisa dia seberangi secara manusia. Tapi kita lihat di sini, apakah dari 10 orang itu yang ngomong semuanya tidak bisa, hanya 2 mengatakan bisa, apa kedua ini mundur? Halo? Dia tetap berjalan. Sebentar kita belajar sama-sama sekarang. Hari-hari ini begitu banyak yang membuat kita 10 item yang membuat pandangan kita distract daripada Tuhan. Hanya 2 yang mengatakan ikutlah Yesus. Ikutlah janjinya. Nah, kita lihat di sini saudara. Bagaimana Yosua dengan Kaleb. Ya. Pada saat dia mesti mengikuti 12 orang itu, 10 orang itu. Mungkin kalau saya, ya sudahlah kalau enggak kamu aja jalan ke sana, saya jalan ke sini. Saya masuk. Tetapi saudara, seringkali apa yang kita harus lalui tidak sesuai dengan apa yang hati kita. Apa yang kita pikirkan. Tidak sesuai dengan kemauan kita. Tapi kita lihat di sini. Yosua dengan Kaleb. Ikut gak saudara? Ikut. Untuk itu saudara saya mengatakan. Kalau saudara mengatakan sekali Yesus. Biarlah tetap Yesus dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Amin. Yosua tidak bilang ya sudahlah. Makanya waktu masuk ke padang gurun mulai banyak yang dipagut ular. Gue juga bilang apa? Jangan lewat sana, lewat sini. Enggak tuh. Tidak pernah dicatat di Alkitab. Dia ikut saja dengan setia. Tapi kita lihat di sini. Penyertaan Tuhan tetap digenapi. Kasutnya, bajunya tidak ada yang rusak. Bahkan dikatakan saudara, ya Tuhan tetap menyertai masuk kepada tanah Kanaan. Nah, saya singkat saja saudara. Setelah kita tahu pada saat Kaleb dan Yosua harus mengikuti 10 orang itu, dia pada saat itu berumur 40 tahun. Pada saat dia ada di Kades Barnea. Umur daripada Kaleb dengan Joshua, Kaleb ini persisnya saudara 40 tahun. Yuk kita baca di Yosua 14. Yosua 14 ayat yang ke-7. Saya mengatakan, mengikut Yesus keputusanku, amin. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Yuk kita baca sama-sama. Yohanes 14 ayat yang ke-7. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk apa saudara? Untuk mengintai saudara negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Kita lihat saudara. Kenapa sih Joshua dan Kaleb mau ngikut orang yang 10 itu? Satu hal yang saya percaya. Saya pelajari di ayat ini. Dikatakan dia menyampaikan sejujur-jujurnya. Hati yang jujur. Perkataan yang jujur. Keluar dari hati yang bersih. Setelah saya pelajari saudara. Kenapa perkataan jujur ini boleh keluar dari mulut seorang Kaleb?
Karena hatinya dipenuhi dengan janji Tuhan. Amin. Karena Tuhan berjanji, aku akan memberikan tanah Kanaan. Apa yang dia pegang, itu dia simpan di hatinya. Dan dia sampaikan di mulutnya sejujur-jujurnya. Perkataan jujur adalah perkataan yang keluar dari mulut, dari hati yang menyimpan firman Tuhan. Amin. Karena pada saat kita tidak menyimpan kebenaran firman Tuhan, apa yang keluar dari mulut kita, semuanya pembelaan, termasuk saya juga ngomong, saudara. Pembelaan kita dibelok-belokin supaya sesuai dengan kehendak kita. Ya. Ini ibu-ibu. Ini istri saya juga ibu-ibu. Beli tas enggak karu-karuan. Udah ada satu, beli kecil, beli yang besar. Habis yang besar beli yang kecil. Kalau dia beli yang kecil, kenapa beli yang kecil? Kecil banget itu. Supaya simple, enak dibawa-bawa. Ya sudah. Beli tas besar, kenapa tas besar? Kan ada tas ini gitu. Ya supaya banyak barang-barang saya, supaya satu tas aja. Dicocok-cocokin semuanya. Namanya ilmu cocok logi. Ya. Begitu juga laki-laki. Jamnya satu, beli jam lagi yang lain. Wah, jangan kira-kira saudara, jam itu sampai miliaran. Ya. Jam saya 150.000 ini masih ada. Ini sebelum kawin kali saya beli ini. Tapi putarannya sama kok. Dengan yang 2 miliar. Sama, detiknya juga sama. Nah, seringkali kita menggunakan cocok logi untuk membenarkan diri kita sendiri. Kenapa, saudara? Karena saudara tidak sedang menyimpan firman Tuhan dalam kehidupanmu. Kita baca terus, saudara. Oke. Tadi ayatnya keberapa? Ayatnya yang ke-7 dikatakan ya. Aku dikatakan apa? Aku membawa keadaan yang sejujur-jujurnya. Ayat ke-8 dikatakan, sedang saudara-saudaraku bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat apa, saudara? Tawar hati. Perhatikan, hati yang tidak dipenuhi dengan firman. Percayalah, ini akan menghasilkan tawar hati. Perkataanmu itu membawa tawar hati. Firman Tuhan sudah mengatakan masih banyak yang kau belum kalahkan, belum kau duduki. Tapi seringkali kita katakan susah Pak. No, saya mau katakan itu bukan masalahmu, itu masalahnya Tuhan yang sudah berjanji untuk memberikan kita semuanya. Saya mau perhatikan saudara, dengar, lihat ke depan saudara. Apa yang membedakan 12 orang berjalan, 10 orang di depan, 2 orang saudara yang lain. 10 orang ini depan ini dikatakan dengan tawar hati. Kenapa dia tawar hati berjalan, saudara? Karena dia tidak menyimpan firman dalam hatinya. Orang yang menyimpan firman dalam hatinya, dia akan tetap berjalan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab kau besertaku. Amin. Sekalipun badai tofan datang menerpa, ku tak gentar. Kenapa saudara? Sebab kau bersih. Apa sih yang membuat kita tidak gentar? Karena ada firman Tuhan dalam hati kita, saudara. Penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita berupa firman Tuhan yang ada dalam hati kita. Joshua dengan Kaleb dia tidak bersungut-sungut, dia tetap berjalan, saudara. Ya dengan 38 tahun, dia bukan gampang, saudara, ya. 38 tahun harus, padahal dia tidak perlu jalan 38 tahun. Tapi dia tetap boleh berjalan sekalipun aku melewati lembah badai. Tetapi saya percaya ada firman di hatinya Joshua dengan Kaleb. Sehingga tidak membuat tawar hati. Hari-hari ini begitu banyak orang yang sedang tawar hati. Satu kuncinya saudara, taruh firman di hatimu. Amin. Taruh firman di hatimu dan kau akan berjalan. Dan apa Tuhan katakan secepat saudara? Ya. Ayatnya ke-8, aku tetap mengikuti Tuhan.
Allahku. Bukan hanya dia mengenal dengan, karena dia tahu ada janji Tuhan akan tanah Kanaan. Aku tetap mengikut Yesus. Aku tetap mengikuti Yesus. Dan katanya sebelumnya dia mengikuti Yesus. Sebelumnya dia berjalan. Dia tidak akan pernah keluar daripada jalur. Dia tetap mengikuti Yesus dengan sepenuh hati. Amin. Saya mengajak kita semuanya, yuk kita ikut Tuhan. Tetaplah mengiring Yesus dengan sepenuh hati. Simpanlah di dalam hatimu segala firman Tuhan. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin. Dikatakan apa? Lewati setiap masalah, tiap tetesan air mata dalam hidupku. Apa saudara? Janjimu menuntun langkahku, kasihmu menghidupku dalam setiap waktu, penolongku. Masalahnya saudara, para saudara sekali lagi, adakah firman itu yang saudara taruh dalam hatimu? Tidak mungkin kamu taruh dalam hatimu kalau kamu tidak percaya. Karena firman itu saya percaya, saya taruh dalam hati saya. Kaleb dan Yosua tetap berjalan. Kita baca terus saudara. Dikatakan, ya, ayat ke-9. Pada waktu itu Musa bersumpah, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu ini akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Perhatikan, sebab engkau tetap, untuk itu tetaplah ikut Yesus. Tetaplah setia ikut Yesus. Tetaplah bersama-sama dengan Tuhan. Sebab engkau tetap mengikuti Allah dengan segenap hati. Perhatikan ayat ke-10. Dan jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah apa saudara? Kalau kita tetap mengikut Yesus dengan sepenuh hati kita. Ini yang dunia sedang cari. Di luar sana sedang kacau balau, saudara, saya mau katakan ya. Tetapi engkau ada di dalam kasih anugerah Tuhan. Dikatakan apa? Tetapi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara kehidupan Kaleb. Kita mau hidup dipelihara dengan Tuhan? Mari tetap berjalan dengan Tuhan. Karena di sana ada pemeliharaan Tuhan. Di dunia ini tidak ada pemeliharaan gigi ganti gigi, mata ganti mata, saudara. Ya. Tetapi di dalam Tuhan ada pemeliharaan Tuhan. Pada saat Tuhan pelihara kita, saudara, Dia memberikan segenap hidupnya bagi kita semuanya. Apa yang dimiliki di sorga diberikan bagi kita semuanya. Itu pemeliharaan Tuhan, saudara. Amin. Terus kita baca, saudara. Nah, sekarang kamu memelihara hidupku seperti apa, saudara? Halo? Pemeliharaan Tuhan seperti apa, saudara? Yang dijanjikan untuk itu, ikutlah Yesus dan terima janjinya. Amin. Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Amin. Tuhan akan menepati janjinya. Untuk itu saudara masih tetap setia kepada Tuhan. Apa yang dikatakan Kaleb, saudara? Ya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan ya firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur berapa? Dikatakan 85 tahun aku hari ini. Perhatikan. 40 tahun dia menerima firman ini. Sekarang dia berumur 85 tahun. 45 tahun keluar masuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan apa yang dikatakan Kaleb? Kita baca sama-sama. Pada waktu ini aku masih apa, saudara? Masih kuat. Halo, lihat kiri kananmu, bilangkan engkau masih kuat. Halo. Amin. Janganlah engkau masih kuat. Halo. Amin. Dikatakan kekuatanmu jadi pada demikian kekuatanku sekarang. Untuk apa, saudara? Untuk berperang. Untuk mengalahkan segala intimidasi. Untuk mengalahkan segala tekanan-tekanan. Segala omong kosong yang ada di luar di sana. Karena Kaleb berjalan dengan janji Tuhan. 40 tahun. 45 tahun dia sertai. Tuhan stop masa tuanya Kaleb. Dikatakan pada umur 85 tahun.
Untuk Pak Pri juga. Ya, untuk kita semuanya yang sudah merasa tua. Ya. Tuhan stop penuaan. Kaleb mengatakan, kekuatanku sama pada saat 40 tahun lalu. Dia 85 tahun. Kita tahu saudara, pada saat Sarah berumur saudara lanjut. Ya. Tidak mungkin lagi untuk dia melahirkan. Tapi karena Tuhan berjanji untuk memberikan turunan kepada Abraham dan Sarah, Tuhan stop terjadi penuaan. Dan Tuhan ganti semuanya, onderdilnya saudara. Sehingga boleh mengalami pregnant, boleh mengalami kehamilan. Conceive baby. Yang kita lihat di sini, hari-hari ini kita boleh melihat, kalau saya renungkan 2-3 tahun lebih saudara, masa pandemi ini, saya percayalah, itu tidak mengubah kekuatanmu di dalam Tuhan. Mari kita ikut sama-sama kembali kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan akan berjanji. Dia akan berjanji, dia katakan apa saudara? Ya. Kekuatanmu tidak berubah untuk berperang. Engkau bisa mengalahkan. Yuk kita baca terus saudara. Apa yang kau hadapi di depan? Dikatakan 11. Demikianlah pada waktu itu dikatakan apa? Seperti kekuatanku pada waktu itu 40 tahun lalu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan keluar masuk. Dan kata lain, saudara akan bisa mengalahkan, bahkan saudara boleh beraktivitas lebih daripada sebelumnya. Amin. Oleh sebab itu dikatakan, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan waktu itu. Kaleb mengatakan, give me this mountain. Haleluya. Amin. Amin. Yang dijanjikan itu. Saya berdoa, apa yang sudah kau terima akan janji Tuhan pada saat kau menerima Tuhan Yesus akan digenapi hari ini. Akan digenapi hari ini, saudara, dalam hidupan. Amin. Dikatakan oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar waktu di sana ada orang-orang besar yang kiri kanan. Ada orang-orang yang, tapi apa saudara? Apakah itu menjadi masalah lagi? Apakah orang-orang yang berkubu itu, orang-orang yang itu jadi masalah lagi? Bagi Kaleb, no. Dikatakan, give me this mountain. Karena saya tahu, saya akan mengalahkan semuanya. Saya akan mengalahkan semuanya. Amin. Amin, saudara. Untuk itu ayatnya saya lompat ayatnya ke-14, saudara. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kanaanite itu sekarang ini. Karena apa, saudara? Ia tetap mengikut Tuhan. Haleluya. Dengan sepenuh hati. Yuk kita bagi sama-sama berdiri, saudara. Nama narang kita siapkan hati kita nama super jemaah kudus, saudara. Kalau bisa ditampilkan ayatnya Bilangan 14 ayatnya ke-24. Haleluya. Saudara bisa pegang perjamuan kudusnya, saudara. Saya bacakan demikian, saudara. Ternyata apa yang dicatatkan firman Tuhan. Bilangan 14 yang ke-24 dikatakan, tetapi hambaku Kaleb. Dikatakan apa, saudara? Ada ayat, ya, Bilangan 14:24. Dikatakan apa? Dikatakan apa, saudara? Tetapi hambaku Kaleb. Karena apa, saudara? Lain jiwanya. Dalam bahasa aslinya, lain jiwanya bukan miring-miring, saudara. Lain jiwanya, dalam bahasa aslinya dikatakan jiwa yang menurut. Ya. Jiwa yang menurut kepada Tuhan, yang mau ikut bersama-sama dengan Tuhan. Dikatakan apa, saudara? Mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk. Amin. Ke negeri yang telah apa, saudara? Dimasukinya dan keturunannya akan memilikinya. Dengar baik-baik, janji Tuhan, it's not only for you, tetapi itu untuk turunan kita semuanya. Sehingga firman Tuhan mengatakan, orang benar, orang yang berjalan dengan firman Tuhan di hatinya, anak cucunya tidak pernah minta-minta roti. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Amin, firman Tuhan menuliskan. Amin, keturunannya
akan memilikinya. Amin. Oh, nama narala masyana di online tolong siapkan perjamuan kudus. Kita masuk perjamuan kudus. Nama narala masyana. Untuk itu Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, Petrus, apakah urusannya? Saya bacakan saudara, Yohanes 21. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus, siapa saudara Yohanes, sedang mengikuti mereka. Orang yang memiliki firman dalam hatinya, tidak usah disuruh-suruh, dia akan selalu mengikuti Yesus. Dia mengikuti Yesus. Dikatakan murid yang dikasihinya, itu Yohanes. Murid yang ada pada mereka sedang makan dekat Yesus dan berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Tetapi Petrus melihat murid itu dan berkata, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Tuhan Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Jemaat Pondok Aren, tetapi engkau, Jemaat Pondok Aren, ikutlah aku. Amin. Dan engkau akan menerima, menduduki negeri, dan akan memiliki sampai keturunanmu. Amin. Tidak ada yang terlambat. Kita lihat Kaleb dengan Yosua harus berjalan 40 tahun. Tetapi Tuhan stop penuaan terjadi. Di umur 85 tahun, Kaleb mengatakan, kekuatanku sama dengan pada saat saya 40 tahun. Ikutlah Yesus dan terimalah janjinya. Kita masuk perjamuan kudus. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Amin. Mari kita angkat roh tangan kita tinggi-tinggi. Saudara, sekali lagi pada saat saudara pegang roti ini, Tuhan mengumpulkan ke-12 muridnya dan memecah-mecahkan roti. Pas engkau memegang roti ini, lihat Yesus. Dia ada tengah-tengah kita. Tetaplah janjinya itu ada dalam hatimu. Berjalanlah bersama dengan Tuhan dengan janji di hatimu. Dan saya percaya kehidupan kita tidak akan sama lagi. Haleluya. Apa janjinya? Yesaya 53. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Bukan janji. Ditulis di Yesaya janji. Tetapi digenapi dalam pribadi Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yesaya bernubuat, dia akan tertikam karena semuanya pelanggaran kita. Oh, rasa digerakkan Tuhan, saudara. Tolong lihat ke depan, coba lihat ke depan sebentar, saudara. Saudara tahu kalau saudara sepupu kita mau potong ayam, ya, saya ingat saya masih kecil di Makassar, tidak sembarangan orang potong ayam. Mesti ada yang saudara kita yang bisa membaca-baca saudara supaya dia potong itu. Begitu juga potong kerbau, itu ditaruh aja saudara, enggak pada saat ditebas itu lehernya kerbau. Begitu juga pada perjanjian lama. Perjanjian lama itu setiap binatang yang mau dibunuh, itu orang Israel tahu di mana nadinya, di mana saraf lehernya itu yang mesti diambil, sas. Sehingga pada saat dia potong tas gitu loh, 1, 2, 3 detik langsung tidak ada terjadi penyiksaan. Tidak terjadi penyiksaan.
Karena kalau itu mesti menderita, kita tahu kerbaunya itu apa? Ayamnya itu jadi apa? Jadi keras, nggak jadi berkat. Nah, kita tahu bisa nggak Yesus dimatiin secara begitu cepat saja? Tetapi kita lihat, saudara, dia harus menderita dari taman Getsemani. Engkau yang sakit pagi hari ini, dengar baik-baik. Ikutlah Yesus dan terimalah janjinya. Oh, nama kenarang abasyana. Kenapa Yesus harus disiksa? Kenapa enggak dia dipotong aja satu kali selesai? Atau ditembak aja, mungkin belum ada pistol. Karena firman Tuhan menuliskan, dia harus menderita. Tetapi oleh bilur-bilurnya, saudara dan saya disembuhkan Tuhan. Sehingga Yesus harus melalui itu semuanya. Dari taman Getsemani. Nanti hari Jumat, saudara, minggu depan Pak Niko akan menyampaikan ini. Peluhnya jadi darah. Pada saat dipegang tiang itu, saudara, berapa algojo menyambung dari belakang. Kulitnya, dikatakan tubuhnya terbelah, mengeluarkan darah, berdarah-darah. Bisa nggak Yesus tidak memilih untuk tidak naik ke atas salib? Bisa. Tapi dia memilih berdarah-darah karena dia mau menyembuhkan engkau. Karena dia menyembuhkan saudara dan saya. Amin. Amin. Dia memilih to blood, he choose to blood, to bleed, untuk menyembuhkan semua sakit penyakit kita. Mari saudara angkat raut tangan kanan betul-betul. Imani engkau yang sakit. Tubuhnya dihancurkan. Tubuh Yesus hancur-hancur. Setelah dijambuk di sisi belakangnya, saudara, dibalik lagi ke hadapan. Cambukan dari besi dan tulang menghujam. Setiap cambukan keras menghantam tubuh Tuhan Yesus. Mata cambuk ini, saudara, ditarik keluar, dagingnya terlepas. Saya percaya setiap cambukan hujam tubuh Tuhan Yesus. Pada saat cambukan itu ditarik, saudara, kankermu sembuh, darah tinggimu sembuh, gula darahmu sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap cambukan yang menghujamkan ditarik keluar, jantungmu sembuh. Bukan nama naralama si andara dan oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Mari saudara, oh nama nara, tutup mata jasmani, bobo ke mata rohanimu, oh nama nara. Itulah yang Tuhan perbuat bagi kita semuanya. Mari kita ikut Yesus dan terima janjinya. Oh karena manara lama. Kami bersyukur Tuhan. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah roti kehidupan bagi kami semuanya. Inilah tubuhmu Tuhan Yesus yang dihancurkan, yang diremukkan. Supaya tubuh kami sehat, supaya tubuh kami sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau menanggung penderitaan sedemikian rupa. Supaya kami tidak mengalami penderitaan lagi Tuhan. Engkau disiksa, supaya kami mendapatkan kekuatan daripada-Mu. Di atas tubuhmu ini kau menanggung semuanya kelemahan kami. Di atas tubuhmu ini kau menanggung semuanya penderitaan kami Tuhan. Di atas tubuhmu ini Bapa kau menanggung semuanya sakit penyakit kami. Kami berkatakan tidak ada bakteri, tidak ada kuman, tidak ada virus, tidak ada COVID-19, tidak ada Omikron, tidak ada sakit penyakit dalam bentuk apapun. Semuanya Tuhan Yesus datang di atas kayu salib, karena bilur-bilurnya kita semuanya sudah disembuhkan Tuhan. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Sebab apa telah kutuskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia mencah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh yang disesahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kata tinggi. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan persetujuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan kanan tinggi-tinggi lebih tinggi dari kepala. Kami juga bersyukur Tuhan. Kami boleh mengangkat cawan darah Tuhan Yesus.
Darah-Mu Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa. Darah-Mu yang tidak melakukan dosa. Darah-Mu yang tidak ada dosa di dalamnya dijadikan berdosa. Karena semuanya pelanggaran kami, karena semuanya pemberontakan kami Tuhan. Darah-Mu memateraikan perjanjian baru dalam kehidupan kami. Darah-Mu membayar menggenapi semuanya tuntutan hukum Taurat. Darah-Mu Tuhan Yesus yang mengampuni dosa kami satu kali untuk selamanya. Darah-Mu yang mengalir dalam setiap pembuluh darah kami dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak ada bagian tubuh kami yang tidak dialiri darah kehidupan. Pembuluh darah kami sehat normal. Pembuluh darah jantung, pembuluh darah otak semuanya sehat normal. Tekanan darah kami normal. Gula darah kami normal. Darah kami sehat normal. Bahkan saraf-saraf kami semuanya berfungsi dengan baik. Dan kami juga bersyukur untuk panca indera kami semuanya sehat normal Tuhan. Tenggorokan kami sehat. Otak kami sehat Tuhan. Jantung kami sehat Tuhan. Paru-paru kami bersih. Lever, ginjal, empedu, lambung semuanya sehat. Semuanya dialiri darah kehidupan. Oh karena manaralabas, karena manaralabas yang prostat. Oh karena semuanya sehat. Usus besar, usus kecil, lambung, limfa, sumsum tulang belakang semuanya memproduksi darah normal semuanya karena diurapi oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah darah Tuhan Yesus. Demikian juga mengambil tangan sesudah makan lalu berkata, cabutnya perjanjian baru dan materai darahku. Perbuatlah ini setiap kali minumnya menjadi peringatan akan aku tinggi-tinggi. Bukankah cuma pengucapan syukur atas yang kita ucapkan, syukur persetujuan dengan darah Tuhan Yesus. Amin. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Oh nama naralawasina naralawasina. Oh angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami percaya Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang tidak dijamah oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak dilawat oleh Tuhan. Semuanya, oh nama naralawasina di online. Semuanya terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima pengurapan kasih daripada Tuhan. Oh dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang sakit sudah disembuhkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masing-masing berdoa, saudara. Saya minta waktu 5 menit. Masing-masing berdoa. Oh nama jelasakan kasihmu kepada Tuhan. Oh nama naralabas yandaralabalaba. Oh nama naralaba yandaralabas yandaralaba yandaralabas. Masing-masing berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Oh nama naralamasya. Terima kesembuhanmu pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau ini online. Terima kesembuhanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berjanji dan Tuhan sudah menggenapi di atas kayu salib. Oh karena manaralama. Terima kesembuhanmu. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh nama naralama. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh nama naralama. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh nama naralama. Terima. Bersih. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masih banyak lagi saudara. Jangan berhenti. Terus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima. In the name of Jesus. Oh nama naralamas yang naralamas. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima berkat Tuhan. Oh nama naralamas yang naralamas. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat anugerah. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia tanpa batas bagi kita semuanya. Menghadapkan wajah-Nya bagi kita semuanya, memberikan shalom, damai sejahtera bagi semuanya yang kita sayangi, yang kita cintai. Memberkati semuanya apa yang kita perbuat. Memberkati apa yang kita lakukan.
Memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu, memberkati sekolah, memberkati studimu, memberkati keluargamu berlimpah-limpah. Menjauhkan kita semuanya segala macam mara bahaya, kecelakaan. Menjauhkan kita semua dari sakit penyakit, menjauhkan kita semua dari bakteri, virus, kuman, COVID-19 dalam bentuk apapun, Omikron dalam bentuk apapun, sakit penyakit dalam bentuk apapun. Semuanya Tuhan Yesus sudah tanggung di atas kayu salib. Lalu bilur-bilurnya kita semuanya sudah disembuhkan Tuhan. Terimalah berkat anugerah kasih sayang, sukacita, damai, sejahtera berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Peristiwa intim memang Roh Kudus menyertai kita semuanya di siang ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya, yang diberkati Tuhan, yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Selamat siang saudara, ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, amin. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti